Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsan. Baik, kita kembali melanjutkan. Baik, terakhir kita baca sampai walil basmalati khamsatu ahkamin. Ya, jadi basmalah ini terkait dengan 5 hukum, maksudnya nih al-ahkam taklifiyah ya, yang 5. Wujub, kemudian lawannya al-hurmah, wajib, haram ya kalau kita mudahkan. Kemudian al-istihbab yang lawannya al-makruh, kemudian al-ibahah atau mubah. Ya, jadi kalau hukumnya itu sendiri al-wujub, al-hurmah, al-istihbab, al-karahah, al-ibahah. Nah, kalau sifat hukumnya al-wajib, al-haram, al-makruh, al-mustahab, al-mubah. Nah, jadi walil basmalati khamsatu ahkam. Ini semua terkait nih, bisa dikaitkan dengan basmalah. Jadi bismillah bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi mustahab, bisa jadi mubah dan lain-lain. Nah, ini termasuk ya di antara kekhususannya para fuqaha nih. Kalau membahas sesuatu, mereka kaitkan dengan al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Jadi dengan maksud untuk menjadi pembelajaran lah bagi para penuntut ilmu, supaya bisa berlatih gitu kan. Apa contoh hukum wajib dalam basmalah? Nah, ini apa contoh hukum haram dalam basmalah? Baik, terakhir kita baca sampai wal hurmatu indal muharrami lidzatihi. Ya, jadi bismillah itu bisa menjadi haram membacanya atau dibacanya menjadi haram ketika terkait dengan sesuatu yang diharamkan lidzatihi. Jika diharamkan karena zatnya. Kasyurbil khamr, ya minum khamr haram. Berarti membaca basmalah ketika memulai minum, sebelum minum khamr, hukumnya juga haram. Bi khilafil muharrami li'arid. Nah, berbeda halnya dengan hal yang diharamkan karena sebab tertentu, bukan karena zatnya. Kal wudu, ya kal wudu'i bima'in maghsub fala tahrumul basmalatu hina idzin. Nah, ini sudah saya jelaskan terakhir ya. Jadi berwudu dengan air curian itu hukumnya haram, tapi wudunya sah. Nah, terkait dengan hukum basmalahnya, maka bismillah dikatakan di sini tidak haram karena berwudu tadi haram, tapi bukan karena zatnya, tapi karena air yang dipakai berwudunya itu adalah air curian. Baik, kemudian wal karahah berikutnya, makruh indal makruhi lidzatihi kan nazari ilal farji bi ghairi hajah. Ya, kan nazari ilal farji bi ghairi hajah. Ini seperti mau melihat kemaluannya sendiri. Kalau punya orang kan haram, punya orang lain haram. Ya, kalau istri makruh juga kalau di madzhab. Iya, kalau tanpa hajah kan. Baik, di khilafil makruhi li'arid. Nah, sama juga ya, berbeda halnya dengan yang makruh karena ala kondisi tertentu. Ka'akli basolin ni itu nai ya, nai mentah ya, seperti memakan bawang merah mentah. Au matbukhin baqiyalahu rihun yu'zi, atau makan bawang merah yang sudah dimasak tetapi masih tersisa ya baunya yang menyengat gitu dan membuat orang lain terganggu. Nah, ini maksudnya jika akan melaksanakan sholat berjamaah, ketika akan melakukan sholat berjamaah dilarang seorang mengonsumsi makanan-makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan fa innal malaikata yata'adzawna bima yata'azza bihi ibnu Adam. Malah malaikat itu pun terganggu dengan apa-apa yang Bani Adam itu terganggu dengannya. Nah, jadi maksudnya ketika kita menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah ataupun perkumpulan yang di situ dihadiri banyak orang, di antara adabnya adalah menggunakan wangi-wangian gitu, dan tidak memakan sesuatu yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, begitu juga menjauhkan dari bau-bau yang tidak sedap lah, bau badan, bau mulut itu termasuk bagian. Makanya orang yang misalnya melakukan kerjaan yang kaitannya dengan hal-hal kotor gitu ya, itu dia diutamakan untuk membersihkan badannya dulu sebelum ikut melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini yang sering jadi alasan di masyarakat kita tuh, baju aneh kotor nih. Nah, kalau di Mesir sebaliknya Pak, penyikapannya juga ekstrim juga. Jadi tukang sampah habis mengut sampah pakai seragam bau ikut sholat jamaah. Waduh, nggak enak juga tuh di sebelah dia. Orang kita kan nggak mau sholat, nanti aja di rumah katanya, bajunya kotor. Kotornya bukan najis tuh Pak. Iya, tapi kotor, aneh nggak bawa salin gitu. Nah, besok-besok bawa salin Pak. Ada orang yang gitu Pak, emang kalau memang punya tujuan ingin secara konsisten melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia
mengantisipasi itu, dia bawa salin. Jadi begitu menjelang masuk waktu sholat, dia mandi, ganti baju. Ada dulu saya punya kenalan di Romangun tuh, kuli bangunan. Dia kalau mau sholat, mandi, ganti baju. Dia tahu karena bajunya bau kan, keringat. Nah, tapi kalau memang orang dasarnya memang nggak mau mengerjakan sholat, maunya nanti aja ditunda, atau memang nggak sholat sama sekali, beralasannya gitu, ini baju saya kotor. Kalau di Mesir sebaliknya, orang semangat memang sholat jamaah, tapi nggak mengindahkan ya orang ini orang lain. Nah, jadi pakai baju habis tugas sampah kan kayak di sini juga, Pak. Mirip-mirip lah, negara-negara berflower nih mirip-mirip aja. Jadi tugas sampahnya kotor-kotoran gitu. Sholat, wah di sebelah kita pas banget dia tuh. Baunya macem-macem. Nggak konsentrasi kita, Pak. Nah, ini maksudnya. Jadi makan, contohnya makan bawang merah yang mentah, basal bawang merah. Ya kalau bawang putih sum. Bombay Ya sama aja, pokoknya sum. Di hadis itu disebut basal, sum, karas tuh bawang daun. Pokoknya bawang-bawangan lah. Nah, kemudian ulama kebanyakan mengkiaskan semua yang bau, ya termasuk itu tadi. Ya, bau badan, bau mulut. Orang kalau ada misalnya yang giginya lubang, bau mulut, atau memang bawaan dari dia gitu, dia udah gosok gigi tapi mulutnya bau memang gitu kan, itu dikiaskan. Jadi tidak dibolehkan ikut sholat berjamaah, tapi kalau ikut sah sholatnya. Nah, jadi iya ya, tapi dia dituntut untuk berusaha menghilangkan baunya itu dengan cara apapun. Tapi ini di mazhab Syafi'i ya? Mazhab Syafi'i mazhab banyak ulama, Pak. Iya, mazhab banyak ulama. Termasuk di pendapat seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz di kait ini kan diakui. Nah, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah tidak, dia hanya mencukupkan pada nas. Nah, nasnya itu tadi hanya melarang makanan-makanan tertentu yang menimbulkan bau tidak sedap tadi tuh, Pak. Jenis bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, sama bawang daun atau daun bawang gitu ya. Ya. Sama ya yang semakna. Nah, tapi kalau kayak bau yang memang bawaan dari lahir ini, dari kondisi badan itu enggak, sama Syekh Albani rahimahullah enggak dimasukkan. Jadi ini memang hukum ada dasarnya nas, terus itu dikiaskan yang lain gitu, Pak. Itu kalau dinasihati nggak Pak? Apa-apa, Pak. Mungkin bisa tuh ditulis di masjid-masjid sekarang kan banyak ini monitor TV tuh, masukkan di konten tuh, Pak. Ya, harap jamaah ke masjid dalam keadaan rapi, bersih, wangi gitu, Pak. Itu kan bagus. Nah, itu kan semuanya juga tercakup dalam ini firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf itu, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian itu di setiap kali kalian mendatangi masjid gitu. Nah, pakaian rapi, bersih, harum. Itu termasuk. Pakai ini juga tutup kepala itu dalam pendapat sebagian ulama ya kalau memang urfnya, memang tradisinya ya tidak menyelisih itu gitu. Nah, itu kan intinya. Nah, kalau ini kaitannya dengan basmalah, jadi memakan sesuatu yang makruh. Jadi basal itu boleh dimakan. Ya, bawang merah itu boleh dimakan. Ya, dalam pendapat jumhur. Ya, karena di hadis tadi yang dikutipkan saya itu, ya Nabi SAW bilang kepada sahabat yang seperti menawarkan gitu kepada beliau, kul gitu, silakan makan. Tapi beliau nggak mau makan. Nabi SAW nggak mau makan. Fa inni unaji man la tunaji. Karena saya bermunajat dengan siapa yang kamu tidak bermunajat dengannya, maksudnya dengan malaikat Jibril, Pak. Nah, Jibril nggak senang dengan bau-bau gitu. Kalau orang lain boleh makan. Nah, tapi kalau kalangan Zahiriyah mengharamkan makanan-makanan ini karena menjadi penyebab tidak bolehnya orang datang ke sholat jamaah atau orang yang perkumpulan yang dihadiri banyak orang. Tapi kalau jumhur mengatakan makan makanan ini halal asal bukan ya saat menjelang menghadiri salat berjamaah atau pengajian atau pokoknya ada perkumpulan orang lah yang itu dihadiri juga oleh malaikat gitu kan, karena malaikatnya merasa terganggu. Bahkan yang mewajibkan pun mereka mewajibkan sekedar berjamaah. Nah, kalau yang mewajibkan salat berjamaah di masjid dulu jarang, Pak. Jarang. Jadi ada pendapat dari Imam Ahmad itu
ya mewajibkan sholat di masjid hanya untuk yang sangat dekat rumahnya dari masjid. Jadi sholat berjamaah itu di kalangan yang mewajibkan sekalipun itu maksudnya adalah berjamaah meskipun tidak di masjid. Nah dari situ makanya ada yang riwayat Imam Ahmad bin Hambal tuh, yang ketika dia lagi bersama-sama dengan beberapa orang, terus terdengar azan dari tempat mereka berada. Ada salah seorang yang saat itu membersama Imam Ahmad bilang, gimana? Kita ke masjid atau kita sholat jamaah di sini kayak kita gini, Pak? Kata Imam, ya udah, kita udah jumlahnya udah lebih dari 2 orang, berarti kita bisa sholat jamaah di sini. Gitu. Nah, tapi memang ini pendapat wajibnya sholat berjamaah di masjid ini populer di zaman sekarang. Nah, bahkan dulu ada sebagian ulama yang pernah saya dapat itu Al-Mawardi itu dari Syafi'iyah, di kitab beliau Al-Ahkamus Sultaniyah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari ulama yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Kata beliau. Maksudnya pendapat itu nggak masyhur lah, Pak. Jadi sholat berjamaah hukumnya ada beberapa di kalangan ulama. Yang paling ketat ada pendapat yang diriwayatkan dari sebagian salaf dan diakui sebagai salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad, yaitu sholat berjamaah itu hukumnya syarat sah. Syarat sah artinya kalau laki-laki tidak ada uzur, sholatnya sendirian dianggap nggak sah. Sampai dia dapat teman yang bisa bersamanya melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah. Jadi dianggap syarat sah, bukan sekedar wajib, Pak. Kalau wajib artinya kalau dilakukan sendiri sah sholatnya, tapi dosa. Kalau syarat sah itu nggak sah memang, nggak dihitung berarti, nggak menggugurkan kewajiban. Sampai dia dapat orang yang bisa bersamanya sholat jamaah. Jadi dia cari orang, kalau misalnya orang lagi nggak ada uzur nih, cari orang jamaah sama nih gitu kan. Walaupun dia sudah sholat. Iya. Yang nemenin, iya, meskipun udah sholat gitu. Pokoknya harus berjamaah. Nah ini paling ketat kali, Pak, paling keras gitu ya. Nah baru di bawahnya yang fardu ain. Ya fardu ain artinya wajib tadi. Wajib itu berarti kalau dia tidak berjamaah sholatnya sah, tapi dosa. Nah ini pun yang wajib fardu ain ini tadi yang muktamati di mazhab Ahmad nggak harus di masjid, jadi dimanapun ya, tapi utama di masjid gitu. Itu yang dekat. Ya, Yang dekat. Ya nggak, ada 2 pendapat, satu dimanapun, satu bagi yang dekat masjid harus di masjid. Tapi yang muktamad di mazhab Ahmad yang dikedepankan yang tidak mengharuskan di masjid gitu, Pak. Pokoknya berjamaah meskipun di rumah sama istri sama anak gitu kan, sama keluarga udah termasuk jamaah. Kan di hadis kan Nabi SAW mengatakan isnan wa ma fauq jamaah, 2 atau lebih udah hitung jamaah. Kan ada juga yang memilih jauh ya. Iya, karena langkah. Iya, kalau itu kan utama. Oh, keutamaan. Utamaan. Kalau keutamaan semua sepakat, Pak. Semua sepakat mengakui bahwa sholat berjamaah itu disyariatkan, dianjurkan, dan ada keutamaan yang banyak. Semua sepakat. Tapi hukumnya apa? Nah itu diperselisihkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang dari jauh sholat berjamaah utama, bagus, nggak ada yang menyalahkan. Cuma poinnya adalah ini hukumnya wajib atau fardu kifayah atau apa gitu kan? Itu terus kemudian di kalangan yang mengatakan wajib itu gimana? Apa harus di masjid atau boleh tidak di masjid? Nah yang masyhur di mazhab Imam Ahmad yang mewajibkan, kan beliau yang mewajibkan di antara imam-imam yang lain. Nah beliau mengatakan wajib, tapi boleh di selain masjid juga, selama berjamaah. Utama di masjid. Jadi berjamaah di masjid sunnah, berjamaah meskipun tidak di masjid wajib. Nah kemudian mazhab Syafi'iyah pandangannya berjamaah itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang di satu kawasan dan menampakkan syiar, kelihatan gitu ada pelaksanaan sholat berjamaah, gugur kewajibannya dari yang lain. Jadi yang lain bisa mengerjakannya di rumah sendiri-sendiri atau jamaah juga di rumah. Tapi harus ada di masjid yang melaksanakan. Nah ini susah juga sebenarnya, Pak. Harus dipastikan ada itu berapa orang gitu kan. Tapi masih hidup artinya masjidnya kan. Tapi ada juga, Pak, di wilayah kita ini kadang begitu masuk waktu sholat, musola kosong. Itu nggak ada jamaah sama sekali, ada azan doang paling. Nanti yang azan qomat juga, dia sholat juga sendirian. Kadang ada yang nongol satu orang. Masjid-masjid besar malah, masjid-masjid besar pas waktu sholat kan banyak orang tidur di teras tuh. Pas waktu sholat mereka sholat aja di teras. Merbotnya aja nggak buka tuh pintu masjidnya. Merbotnya nggak datang. Begitu orang, saya pernah udah selesai sholat, baru merbot masjidnya datang buka pintu. Udah nggak azan nggak main karena udah lewat waktu sholat juga. Kalau azan malah lucu dia.
Udah lewat kemana tahu yang lain gitu, dia baru mau azan, artinya dia akhirnya nggak azan. Tapi ada yang sholat, ya itu makanya tadi saya bilang itu populer di zaman sekarang. Pendapat-pendapat ulama salafi bahwa sholat jamaah itu wajib dan wajib di masjid, ya wajib di masjid. Laki-laki. Ya bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Itu pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, gitu kan, Syekh Masyayikh lah secara umum. Nah tapi kalau ditelusuri di belakang, pendapat-pendapat ini meskipun mirip tadi dengan pendapat Ahmad yang mengatakan wajib, tapi Imam Ahmad membatasi seperti dikutip oleh Ibnu Qudamah itu hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar masjid yang dekat jaraknya. Nah kalau di Salafi kan enggak, pokoknya dekat, dengar azan terdengar datang gitu. Ya karena itulah ya Ibnu Umi Maktum ya. Ibnu Umi Maktum tuh namanya sebenarnya yang lebih masyhur Amr dia. Iya, Abdullah tuh pendapat juga sebagian ulama. Tapi Amr lebih masyhur deh. Cuman kita sering nyebutnya ya Ibnu Umi Maktum. Amr bin Umi Maktum. Cuman kita sering nyebutnya Abdullah ya. Ya itu Abdullah salah satu pendapat. Nah, jadi gitu, Pak. Nah, kemudian mazhab Syafi'iyah fardhu kifayah. Nah, mazhab yang banyak yang dipegang ulama dia sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tapi ini bukan berarti meremehkan Pak semuanya. Intinya mereka hanya bicara tentang hukumnya gitu kan. Tapi semua bersepakat bahwa sholat berjamaah itu dianjurkan dan banyak keutamaannya. Ya, di masjid. Nah, jadi kalau ini dikaitkan dengan yang tadi, tapi ini kalau bisa disebut khilaf Mas ya. Ini bisa disebut variasi nggak, variasi dalam fikih? Iya, variasi penafsiran, Pak. Ya masuk anak kalau kita bisa milih ini ya, dalam kondisi ini bisa milih. Masalah nggak? Enggak sih, Pak. Nggak masalah. Kalau lebih baiknya ya kita memilih satu pendapat, kemudian kita bisa memilih pendapat yang lain. Misalnya gini, kita meyakini fardu kifayah, tapi selama tidak ada halangan kita melakukan sholat berjamaah di masjid gitu, itu nggak apa-apa, bagus. Dan sebenarnya juga pendapat-pendapat itu sudah ada dari sejak zaman dulu kan Pak, tapi tidak mengurangi antusiasme masyarakat muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah di banyak negeri. Nah, yang berpendapat sunnah muakkadah kan jumhur tuh, tapi seperti misalnya Malik, Abu Hanifah yang begitu, mereka bilang sunnah muakkadah. Tapi di negeri-negeri yang sejak dulu didominasi oleh mazhab Hanafi dan Maliki, Pak, nggak surut pelaksanaan berjamaahnya. Masjidnya ada yang ada lah artinya lah. Ya kecuali mungkin Hanafi yang sekuler kayak Turki itu. Ya ada kisah ada orang-orang berapa orang yang pernah pergi ke Turki, Pak. Di Turki masjidnya kan banyak di mana-mana. Tapi waktu sholat sepi. Waktu sholat tuh sepi. Ya itu kan Hanafi mereka basicnya. Cuman kan Hanafi sudah tersekularisasikan gitu loh. Jadi ya orang yang masih sholat ada tapi sedikit gitu loh. Bahkan yang nggak sholat juga banyak orang Turki itu. Bahkan yang ya kehidupannya kayak kehidupan orang Barat lah, Pak. Kalau saya lihatnya film Turki itu, orang film Turki, Pak, kayak orang Barat. Hidup satu atap tanpa pernikahan. Digambarkan dalam film gitu ya. Tapi pas mati dibacain Fatihah. Iya, artinya nggak kelihatan waktu hidupnya tuh nggak kelihatan religius gitu ya. Tapi pas meninggal ya kayak orang kita. Pas meninggal tuh dipanggilin tokoh agama, bacain Fatihah, talqin yang ya fulan, qul la ilaha illallah gitu-gitu kan udah wafat. Ya gitu, Pak. Artinya udah benar-benar memisahkan antara kehidupan duniawi sama kehidupan beragama gitu loh. Nah, terus cerita-cerita banyak orang yang udah pernah jalan-jalan ke Turki. Turki masjid bermana-mana, tapi kalau pas masuk waktu sholat orang di luar masih pada sibuk. Ya, kayak di sini juga gitu, tapi di sini kan masih ada lah masjidnya terisi gitu ya. Kosana benar-benar katanya kosong lah, benar-benar sepi. Padahal masjidnya besar-besar. Di pusat-pusat kota tuh masjidnya besar-besar. Dan memang corak masjidnya tuh mirip kan sama model bangunannya kan sama yang di Mesir. Karena di Mesir juga masjid-masjid tuanya tuh banyak direnovasi oleh Turki di masa Ottoman ya. Nah, kalau di Mesir masjid-masjid ramai, Pak. Alhamdulillah, meskipun kebanyakan masyarakatnya juga bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu yang tidak mewajibkan, tapi tetap orang sholat berjamaah ramai. 5 waktu, tuh, apalagi sholat maghrib isya itu ya, itu ramai. Ya, zuhur asar. Nah, saya juga kadang melihat di Mesir itu ya, selama sekian lama itu saya nggak ngelihat banyak hal-hal jelek gitu, Pak. Kayak misalnya kecelakaan lalu lintas tuh nggak ada lampu merah, Pak. Di banyak jalan tuh perempatannya nggak pakai lampu merah, Pak. Mobil kencang-kencang, motor kencang, tapi jarang saya kalau kejadian ada ya. Tapi yang saya lihat langsung gitu jarang. Malah kan saya belum pernah. Saya kadang-kadang, iya di Mesir saya berpikir ya ini orang-orang begini
berlalu lintasnya nggak karuan Pak, tapi Allah melindungi mereka gitu ya. Apa ya? Karena Tapi di sana nggak ada asuransi Ustaz, mobil. nggak ada Pak. Nggak berani. Nggak ada. Rugi. Mobil itu Pak nggak dirawat kayak orang sini lah, kayak orang Saudi lah mirip-mirip. Nggak pada punya garasi Pak. Mobil taruh di luar, dibaret-baret sama orang ya nggak apa-apa. Debu gitu. Ya di kita kan orang langsung lihat CCTV mobilnya baret. Wah siapa yang baret nih ngegoret. Sana bebas aja Pak. Ya debu, kotor, baret, macem-macem. Ya gitulah intinya. Saya kadang berpikir nih apa barokahnya ketaatan gitu ya. Iya Pak, lampu merah. Bayangkan di sini kalau nggak ada lampu merah itu gimana ya? Ada lampu merah jadi terobos sama orang. Sana nggak ada lampu merah Pak. Satu lagi Ustaz, Ya. kan suka ada kritikan ya kalau seperti kita cari mudah-mudahnya ya. Ya. Kalau lintas mazhab itu apa argumentasinya? Iya itu istilahnya talfik namanya. Jadi mengkombinasikan antara pandangan mazhab tertentu dengan pandangan mazhab lain. Kalau sebagian ahli ilmu sih membolehkan bagi orang awam gitu Pak. Karena orang awam itu dianggap tidak bermazhab sebenarnya. Jadi mazhab orang awam itu adalah mazhab yang pendapat yang disampaikan oleh narasumbernya. Dan narasumber dia itu nggak harus satu orang. Jadi siapapun yang menyampaikan kepadanya tentang hukum syariat, nah itulah yang diamalkan olehnya. Nah, jadi bisa jadi dalam satu persoalan dia bertanya kepada seorang guru, jawabannya A. Dalam persoalan lain dia bertanya kepada guru lain, jawabannya B. Nah, itu digabung-gabungkan yang sebenarnya itu bersumber dari lebih dari satu mazhab kan gitu. Itu nggak jadi masalah. Nah, cuma kalau memang dia mau belajar, belajar ini kan maksudnya untuk mengupgrade Pak ya. Nah, nanti dia bisa mengenali mazhab-mazhab yang lebih akurat sumbernya. Nah, soal dia mau memilih untuk amalun nafs namanya, amal pribadi Pak, itu nggak jadi soal. Jadi orang pembelajar mazhab Syafi'i pun bisa jadi dalam hal tertentu dia mengikuti mazhab lain untuk amalan pribadi, nggak jadi masalah. Kalau Imam Syafi'i tadi apa mazhab Syafi'i gimana kan? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Itu ya ini. Ya. Talfik yang tercela jadi gimana sih? Kalau talfik yang tercela itu biasanya kalau di satu pembahasan yang ada kaitannya, ada saling terkait. Ya misalnya wudu ikut mazhab apa, pembatalnya ikut mazhab apa, itu kan bisa saling terkait. Atau biasanya dikaitkan dengan mengamalkan ya pandangan-pandangan dalam satu persoalan yang ulama sepakat praktiknya itu tuh dianggap batal oleh semua. Nah kayak misalnya orang mau nikah Pak, nah, ambil mazhab yang tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan untuk perempuan. Ambil juga mazhab yang tidak mensyaratkan saksi. Dia sebenarnya mau zina, ada Pak. Yang tidak mensyaratkan saksi ada. Tidak mensyaratkan wali. Wali juga ada, wali Hanafiyah masyhur. Hanafiyah. Ya. Jadi yang tidak mensyaratkan wali mensyaratkan saksi, yang tidak mensyaratkan saksi mensyaratkan wali. Kalau mazhab Syafi'i mensyaratkan wali dan saksi, dua-duanya. Mazhab Hambali sama, saksi dan wali. Nah, dia mau nikah nih, tapi sebenarnya motifnya bukan nikah, dia mau zina. Cuman dia tahu nih ada keringanan nih, ambil dua mazhab digabung. Gitu. Jadi dia ini bilang kita nikah pakai mazhab Hanafi dalam hal tidak mensyaratkan wali. Pakai mazhab Maliki seingat saya yang tidak mensyaratkan saksi itu. Ya. Tanpa wali tanpa saksi seingat saya begitu. Ya, jadi cukup ishad atau ishar ya atau gimana lah. Pokoknya intinya dia gabung, udah kita nikah nih. Sepakat berdua. Nah, itu begitu kan tercela, ya? Tetap mahar. Ya, mahar tetap, yang lain-lain ada gitu kan. Ya. Tapi kan ini kalau menurut dua mazhab tadi batal. Maliki ya apa yang tidak mensyaratkan saksi tidak ingat, tapi ada mazhab yang begitu. Nah, yang mengatakan tidak mensyaratkan saksi kan mensyaratkan wali. Yang tidak mensyaratkan wali mensyaratkan saksi. Jadi kalau dua-duanya nggak ada kan batal. Nah, juga kalau dalam contoh-contoh fatwa Pak yang saya pernah temukan begini, orang nikah pakai mazhab Hanafi tidak mensyaratkan wali. Begitu cerai datang ke qadhi Syafi'i. Ya, begitu mau cerai dia datang ke qadhi Syafi'i. Kata si qadhi Syafi'inya ini, qadhi yang bermazhab Syafi'i maksudnya, dia bilang, nikah ente aja nggak sah menurut saya. Gitu. Karena ente nikah nggak tanpa wali. Ente pergi sana ke qadhi Hanafi untuk mengakhiri pernikahan ente yang disahkan dengan mazhab mereka, pergi sana ke mazhab mereka gitu loh.
Itu Pak. Nah ini yang pelik tuh kalau udah masalah-masalah begini nih. Ya, kalau masalah ibadah yang sifatnya personal kan ya, itu mungkin masih lebih ringan Pak. Tapi kalau masalah ahwal syakhsiyah ini istilahnya kan ya, kayak urusan keluarga, ada urusan dengan orang lain lah gitu. Nah ini agak repot. Itu jual beli apa misalnya. Satu bilang aneh pakai mazhab Hanafi, yang satu bilang aneh pakai mazhab ini. Nah, itu agak repot Pak. Makanya memang hukum qada ini pernah waktu itu saya sampaikan di awal-awal pengajian kita nih. Hukum qada ini memang sepatutnya dan selayaknya dan memang sudah berjalan ya dari masa ke masa itu biasanya dipatenkan ya sesuai mazhab tertentu yang masyhur Pak di satu negeri. Makanya dalam mazhab Hambali di Arab Saudi pun setahu saya kalau dalam urusan qada mereka tetap pakai mazhab Hambali. Jadi artinya nggak dikasih keleluasaan wewenang bagi hakimnya itu mau tarjih gitu. Karena bukan apa nanti dia tarjihnya keluar dari mazhab Hambali, si orang yang dihadapkan ke hukum itu bingung lagi dia, kok beda lagi nih gitu sama yang diputuskan ke orang lain kan gitu. Artinya untuk menciptakan stabilitas lah di masyarakat dan supaya masyarakat itu tidak seenaknya melanggar aturan hukum. Karena kalau kayak tarjih sekarang ini kan orang bingung kan, setiap orang mentarjih. Menurut saya rajih begini, menurut saya rajih begini, yang rajih yang mana sebenarnya? Ini bilang rajih, ini bilang rajih. Kan gitu Pak, suka bingung orang awam ya. Iya begitu, jadi dalam urusan qada ya terkait dengan ihwal orang banyak, ya kepentingan orang banyak, memang selayaknya dibuatkan pakem ya kayak hukum positif lah Pak kurang lebih. Hukum positif kan nggak sembarang orang bilang, pokoknya saya maunya begini. Menurut saya yang baik begini, enggak. Ini ada aturan undang-undangnya. Ini diatur dalam undang-undang nomor sekian gitu Pak. Ya kan? Kalau sembarangan nanti bikin ini pakai peraturan menteri katanya. Itu rajih secara fikih saja. Kalau yang itu yang apa ada hanya berdasarkan ini hadis. Nah itu nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang awam itu nggak boleh istimbat dari hadis sebenarnya. Nggak boleh. Kecuali dia jelas, hadisnya itu benar-benar jelas, tegas gitu kan. Setiap orang memahami tanpa perbedaan pemahaman gitu. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau setiap orang ngambil hadis, saya mengambil hadis begini, nggak boleh Pak. Harus dia ketahui dulu apa ya petunjuk hadis itu gitu dan apa hukum yang dibawa oleh hadis itu. Nah kalau dalam masalah-masalah yang memang diperselisihkan ya dia harus pelajari dulu ini sebenarnya yang tepatnya yang lebih dekat dengan makna hadis ini apa gitu kan. Nah itu yang jadi masalah kita sekarang Pak memang. Setiap orang hadis itu saya. Ya. Termasuk hadis bid'ah. Iya termasuk hadis bid'ah. Jangan setiap orang terus langsung mengkategorikan ini bid'ah gitu kan. Termasuk kunut itu kan? Iya, termasuk kunut misalnya. Nah, kayak kunut kan khilaf ya di kalangan ulama. Ada yang membid'ahkan, kalangan Hanafi malah sebenarnya. Di mazhab Hambali pun tidak dibid'ahkan. Hanya dianggap tidak disunnahkan kata mereka. Tapi bukan berarti tidak dibid'ahkan. Kalau dikerjakan nggak apa-apa. Dikerjakan nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala. Tapi nggak kunut khusus subuh gitu. Iya. Kunut khusus subuh nanti kita pelajari di mazhab Syafi'i. Iya, di mazhab Syafi'i ini ya mereka berhujjah dengan sebagian dalil. Terus kemudian yang tidak sependapat dengan mereka menganggap dalil-dalil ini lemah gitu kan. Nah, sekarang kalau masyarakat umum tinggal ikut aja. Antum mau ikut yang mana? Yang kunut apa enggak kunut? Itu kan. Udah habis itu diam, Pak. Ya, sepatutnya dia diam aja tentang amalan orang lain. Itu jangan ngomentari dengan hadis, misalnya oh ini hadisnya salah gini. Orang nggak pernah belajar hadis Pak. Kan gitu. Iya. Dan dalam masalah hadis kunut itu sejumlah ulama-ulama hadis dari mazhab Syafi'i ini menguatkan ya, ada sejumlah ulama nama-nama besar lah di kalangan ulama hadis, mereka menguatkan hadis tentang kunut, hadis-hadis kunut. Selain dari hadis yang sering dipakai itu yang apa? Wa ammal fajru ya falam yazal an-nabi alaihi salatu wasalam ya atau ya falam yazal yaknut hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia gitu kan, Nabi terus menerus kunut. Nah ini hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama hadis, nah dikuatkan oleh sebagian ulama Syafi'i, tapi mereka juga punya argumentasi banyak dalam masalah kunut itu. Terus kemudian sebagian ulama Syafi'i seperti Al-Imam Nawawi itu meriwayatkan riwayat kunut subuh itu dari beberapa khulafa Rasyidin.
Jadi dianggap ini mazhab mereka. Ya meskipun itu juga dikaji lagi oleh ulama lain, dianggap yang diriwayatkan di mereka itu bukan kunut subuh yang terus-menerus, tapi kunut nazilah sebenarnya. Nah, jadi intinya memang ini masalah samar sebenarnya. Masalah istihad yang memang dalil-dalilnya samar gitu. Ya meskipun ada di kalangan ulama yang menyimpulkan bahwa kunut subuh itu tidak disunnahkan. Artinya memang sebenarnya persoalan-persoalan ini Pak tidak perlu dipertajam seperti saat inilah. Dipertajam gitu, kunut tidak kunut dijadikan istilahnya dasar penilaian orang nih soleh atau nggak soleh gitu kan, sunnah atau nggak sunnah, nggak boleh sebenarnya Pak. Nah dari dulu ulama berselisih soal kunut, ada yang kunut ada yang tidak kunut, ya mereka saling menghargai dan saling sholat di belakangnya. Nah kalau sekarang ini berbeda memang nuansanya Pak, jadi dipertajam persoalan-persoalan begini. Jadi kunut di mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah, kalau ditinggalkan oleh imam, ya makmum kalau memang memungkinkan untuk kunut bisa kunut. Jadi imam i'tidal nih, tapi nggak kunut, makmum bisa kunut karena kunut itu kunut sendiri. Tapi banyak dari ulama belakangannya itu mengatakan kalau imam tidak kunut, baik sengaja ataupun kelupaan, dan makmum kunut tetap dianjurkan, nggak diwajibkan, dianjurkan untuk sujud sahwi setelahnya. Karena meninggalkan yang sunnah muakkadah, bukan mengulangi sholat Pak. Jadi kunut itu kalau tidak dilakukan diganti dengan sujud sahwi, tidak membatalkan sholat. Nah itu salah titik kekeliruannya di kalangan orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i itu di situ. Mengira kunut itu seperti rukun, rukun sholat. Kalau rukun sholat kan kalau ditinggal atau ditinggal sengaja nggak sah. Kalau tertinggal diulang kan gitu. Kalau kunut bukan rukun, kunut itu sunnah tapi muakkadah. Jadi rukun, sunnah. Ini sunnah muakkadah tengah-tengah. Nah, apa konsekuensinya? Digantikan dengan sujud sahwi, nadban. Nadban itu artinya sunnah juga sujud sahwinya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, sholat dia sah. Sujud sahwi di mazhab Syafi'i sunnah, bukan wajib. Iya, nah dari sunnah muakkadah itu jadi kemudian muncul istilah lagi namanya ab'adus shalah. Jadi bagian-bagian sholat yang seperti rukun, tapi bukan rukun. Jadi dia dari sunnah lebih tinggi peringkatnya, tapi nggak sampai ke rukun. Rukun kan wajib. Nah, jadi ini nih kunut, tasyahud awal, duduknya, terus baca sholawat kepada Nabi SAW. Itu juga sama sebenarnya, sholawat di tasyahud pertama, Pak. Sampai sebatas sholawat kepada Nabi SAW saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah bangun. Itu kalau ditinggal juga sujud sahwi. Tapi kan ada orang kalau kunut dia keras gitu. Wah, tapi tasawuf dengan sholawat dia ke Nabi SAW sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bangun. Konsisten ente kan gitu. Itu Pak. Nah itu juga kesalahan. Memang dulu juga saya pernah waktu zaman masih di Romangun sebelum ke Mesir tuh. Saya sholat subuh ngimangin. Nggak kunut. Nggak pernah kunut saya subuh dari sejarah hidup saya nih. Terus saya lihat selesai sholat. Ada orang-orang mereka kayak supir truk gitu kan, orang-orang malam lah. Sholat di masjid. Pada sholat lagi di belakang ulang. Gitu. Terus kunut. Nah saya lihat nih orang kayaknya karena nggak kunut. Jadi karena dia kunut di situ. Kunut sendiri. Nah itu salah paham. Terus saya pelajari lah. Nah terus pas sudah sempat di Mesir tuh tahun berapa saya pulang kan, saya dirawat di rumah sakit Pak, di Persahabatan. Ceritanya pas di samping saya kan hepatitis waktu itu, hepatitis A, sebelah saya hepatitis A juga. Bapaknya guru pesantren. Kalau bapaknya nengok kadang ngobrol sama saya tanya aja iseng gitu Pak, ya darah muda Pak, seneng ngetes orang. Saya tanya aja, Pak Kiai saya bilang, kalau orang nggak kunut di mazhab Syafi'i, terus nggak sujud sahwi, salatnya sah? Nggak. Kok bisa nggak sah Pak Kiai? Bisa dijelaskan? Wah saya nggak ingat ibarat-ibaratnya gitu kan. Kalau menurut sampean gimana? Kayak gitu. Menurut saya sah Pak. Gimana itu? Karena kunut kan sunnah, sujud sahwi juga sunnah. Saya bilang. Jadi kalau orang nggak kunut, nggak sujud sahwi, salatnya sah. Tapi ada sunnah yang tertinggal. Gitu. Oh ya gitu kayaknya sih, gitu akhirnya. Udah gitu aja Pak. Iya. Ya kenyataannya begitu. Jadi disunnahkan sujud sahwi. Jadi tidak sampai membatalkan sholat. Ini kan mudah sebenarnya Pak ya, kalau dipraktikkan di masyarakat. Jadi kita sholat di belakang yang kunut, bisa ikut kunut, sholat kita sah. Orang yang meyakini sunnahnya kunut, ikut sholat bersama imam yang tidak kunut, sholatnya sah. Gitu. Oh, simple Pak. Nggak perlu dipertajam gitu lah hal-hal begini. Nah, ikhtilafnya juga mu'tabar tadi dari kalangan ulama-ulama sejak zaman dulu. Kita lanjut Pak ya. Ini banyak nanti persoalan. Nanti terlewati itu masalah-masalah itu di sini. Iya, kita akan melangkah Pak lebih jauh lah gitu, lebih fokus kepada hal-hal yang memang ya penting ya untuk kita kenali untuk ya menghadapi berbagai tantangan zaman yang kita hadapi saat ini dan mendatang gitu ya, timbang kita terus-terusan berkutat di masa lalu gitu kan, terus salah paham lagi, dipertajam lagi, nggak selesai-selesai persoalannya, sekian generasi
terlewati begitu aja persoalannya. Ya tapi sekarang memang di ini Pak disayangkan ya. Bagian orang-orang yang berstatus lah gitu ya sebagai tokoh masyarakat, ulama, senang juga emang mengumbar masalah-masalah begitu juga. Sama kalangan NU yang ininya, yang ekstrimnya kan. Yang kolot jadi ini jadi dasar. Bedanya Wahabi sama ini kunut, misalnya kan gitu. Simpel aja, persoalan simpel Pak. Bisa dipertemukan gitu loh, bisa ada titik temunya. Gak susah. Baik, ya kita lanjut nih. Jadi ini ada catatan kakinya nih. Aifatusannul basmalatu hina idzin li'annahu makruhun li'arid. Hadza ala ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam Ibnu Hajar. Ini tadi yang terakhir kita baca, makan bawang merah mentah atau yang sudah dimasak tapi masih ada bau yang mengganggu, bau yang tidak sedap, ini dianggap makruh li'arid. Makruh karena sebab tertentu gitu. Nah, ini disebutkan di catatan kaki nih. Nah, ini menariknya nih Pak. Di era belakangan, mazhab Syafi'i ini otoritasnya itu dipegang oleh sejumlah ulama. Di antaranya Syekhul Islam ini yang dimaksud Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari ini murid Ibnu Hajar. Disebut Syekhul Islam, ini gelar qadhi di masanya. Jadi qadhi di masa itu dan setelahnya itu digelari sebagai Syekhul Islam. Kalau di mazhab Syafi'i kalau disebut Syekhul Islam berarti Zakaria Al-Ansari. Kalau di mazhab Hambali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu kan. Ini pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wa Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya kalau disebut Ibnu Hajar di mazhab Syafi'i berarti Al-Haytami yang dimaksud. Kalau Asqalani ditambahkan keterangan Al-Asqalani. Kalau disebut tanpa tambahan keterangan nisbah berarti yang dimaksud Al-Haytami. Nah, ini yang pemegang otoritasnya mazhab Syafi'i di era belakangan. Ibnu Hajar sama Romli. Nah, Romli ini mazhabnya lebih diikuti oleh kalangan ulama di Mesir. Ibnu Hajar ini diikuti oleh kalangan ulama di Yaman. Dia membandingkan di sini nih. Qala al-Qalyubi ini orang Mesir lah, dari Qalyub. Ini juga penulis hasyiah ya, penulis catatan kaki untuk Syarah Minhajit Thalibin punya Al-Mahalli. Qala Ibnu Hajar wa Syekhul Islam la yukrah akluha liman qadara ala izalati rihiha. Qala al-Qalyubi na'am. Nah, ini biasanya na'am ini begini istidrak. Jadi istidrak maksudnya kayak ya gitu. Ya benar sih gitu kan kalau kita tuh. Na'am. Qala Ibnu Hajar wa Syekhul Islam la yukrahu akluha liman qadara ala izalati rihiha wala liman lam yuridil istima'a ma'an nas. Ya katanya dia makruh ya, atau dia tidak makruh kalau dimakan oleh orang yang bisa menghilangkan baunya setelahnya, misalnya bersiwak, gosok gigi gitu kan. Makannya makruh enggak? Atau memang dia makan dan memang habis itu dia mau berdiam di rumah, bukan mau kumpul sama orang atau sholat berjamaah, jadi nggak makruh. Kalau untuk sholat berjamaah makruh gitu, atau makan mendekati sholat berjamaah atau mau kumpul nih pengajian, arisan apa makruh. Nah, ngajar. Nah, kemudian ala fi tuhfatil muhtaj bi itlaqi karahati aklihi lana nazar. Ya, di Tuhfatul Muhtaj ini bukunya Ibnu Hajar nih tadi, bukunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau memakruhkannya secara mutlak, ini maksudnya menanggapi kalangan yang memakruhkan makannya secara mutlak gitu. Jadi makannya mubah, dimakruhkan kalau ya mau ada pertemuan, diantaranya sholat berjamaah tadi. Ya, jadi nazar maksudnya ada sorotan di sini. Maksudnya bukan pendapat yang dianggap kuat lah gitu ya. Disoroti, dikritisi, walau ya quyyidat bima iza akalahu wa fi azmihi al-istima'u bin nasi au dukhulil masjidi au dukhulul masjidi lam yab'ud. Nah, ini sama juga. Jadi nasnya di Tuhfatul Muhtaj. Ya kan, jadi kan tadi diklaim ya. Anggap aja diklaim sebagai pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, mana keterangan beliau gitu. Nah, ini dikutipkan nih dari Tuhfatul Muhtaj. Ibnu Hajar bilang, kalau dikatakan memakan bawang merah mentah atau yang sudah dimasak tapi masih bau, itu makruh secara mutlak nazar. Ya, kecuali kata beliau kalau itu hanya dalam kondisi tadi menjelang ya berkumpul dengan orang atau masuk masjid untuk ibadah, nah barulah itu benar gitu loh. Lam yab'ud, nggak jauh lah pendapatnya dari kebenaran gitu maksudnya. Kemudian wa ibaratu nihayatul muhtaji sharihatun. Nah, ini Nihayatul Muhtaj punya Romli. Jadi dua buku ini Pak, Tuhfatul Muhtaj dan yang satu lagi Nihayatul Muhtaj. Dua-duanya sama-sama Syarah Minhajit Thalibin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang ditulis Romli namanya Nihayatul Muhtaj. Yang ditulis oleh Ibnu Hajar Tuhfatul Muhtaj. Nah, ini sering dibandingkan di kalangan ulama Syafi'iyah tadi. Jadi dianggap penerus otoritas mazhab Syafi'i setelah Imam Nawawi itu adalah dua orang ini nih.
yang paling menonjol di kalangan mutaakhirin, Romli dan ya Ibnu Hajar Al-Haytami. Romli Haytami. Sampai ada di kalangan ulama mutaakhirin tuh yang mengumpulkan apa-apa saja yang diperselisihkan antara Haytami dengan Romli. Nanti orang akan mentarjih juga sesuai, ditarjih lagi Pak, mana yang lebih diunggulkan, Romli atau Haytami. Kalau Masyaikh Yaman itu biasanya lebih condong mengunggulkan pandangan-pandangan Haytami. Tapi Masyaikh Mesir ya lebih mengunggulkan Romli. Jadi tarjih pun suka tergantung, itu relatif sifatnya. Ini sekarang kita atau penulis mengutip ya, Syekh Ahmad Nisfi ini mengutip, ibaratu nihayatul muhtaji sarihatun fi anna akla dzalika makruhun li dzatihi. Nah, kalau dalam Nihayatul Muhtaj buku Romli berarti beda nih Romli. Jadi Romli menganggap makan bawang merah mentah atau sudah dimasak tapi masih ada baunya itu makruh li dzatihi. Makruh. Haitsu apa kata beliau? Jaa fiha, di mana keterangannya dalam Nihayatul Muhtaj wal aujah itu maksudnya yang lebih wajih, lebih kuat gitu. Aujah tuh ya kayak kita bilang rajih lah, arjah. Ma yaqtadihi itlaquhum adamul farqi bainal ma'zur wa ghairihi bi wujudil ma'na. Ma'zur maksudnya yang ma'zur yang memang diberi uzur dan yang selain orang yang diberi uzur. Kita baca dulu nih. Bi wujudil ma'na, karena maknanya ada sama. Wa huwa ta'azzi ya, wa huwa ta'azzi tadi mengganggu. Wala farqa fi thubutil karahati baina kaunil masjidi khalian aw la. Masjidnya kosong atau ada orangnya, makan ini pokoknya makruh. Wahal yukrahu akluhu kharijal masjid aula. Apakah kalau makannya di luar masjid makruh atau tidak? Aftal walidu rahimahullahu taala bikarahatihi ni'an. Walidnya Romli. Jadi Romli ini dua. Kalau disebut Romli ada Romlil ab, ada Romli walad, anak. Romli yang nulis Tuhfatul Muhtaj ini yang anak ya. Ayahnya faqih juga ya, faqih juga. Nah, dia mengutip fatwa ayahnya bahwa ayahnya mengatakan memakan basol tadi tuh di luar masjid sekalipun hukumnya makruh kalau dimakan dalam keadaan mentah. Kama jazama bihi fil anwar, sebagaimana ya dia tegaskan di dalam kitab nih Al-Anwar. Nah, waqala Syarqawi ini di masanya Syekhul Azhar nih, Abdullah Syarqawi, seperti Al-Bajuri kemarin tuh, fi hasiyatihi ala Tuhfatit Tullab, wa'lam anna akla dzirrihil karih ya makruhun mutlaqan. Kata Syarqawi di Hasyiah Tuhfatul Tulab bukunya Zakaria Al-Ansari tadi, Syekhul Islam. Di hasyiahnya kata Syekh Abdullah Syarqawi ya, memakan makanan yang baunya tidak sedap, jadi akl zirrih di maksudnya sahib ya, sahibir rih. Jadi makanan apapun itu, mau jengkol, pete, apa namanya, yang bau lah pokoknya ya, tasi, ya durian bisa, durian masuk. Makan terasi, orang Indonesia seneng banget dapat oleh-oleh terasi. Atau Syekh Abdullah Syarqawi, makan makanan yang baunya tidak sedap makruh mutlaqan, makruh secara mutlak. Nah, ini maksudnya membandingkan tadi. Kalau tadi kan di kitab ya, bukan di catatan kaki, di badan teks ya, ditetapkan membaca bismillah itu makruh kalau belum melakukan perbuatan yang makruh li dzatihi, seperti tadi nazar ilal farz bi ghairi hajah. Nah, kalau makruhnya bukan karena li dzatihi tapi karena ada kondisi tertentu ya, ada kondisi tertentu seperti makan basol yang mentah ya, atau yang sudah dimasak tapi masih memberi bau. Nah, ini makruhnya karena kondisi tertentu, yaitu ketika hendak berkumpul bersama manusia atau masuk masjid salat berjamaah meskipun masjidnya sepi. Gitu kan, karena ada malaikat tetap kan di masjid, tempatnya malaikat. Nah, dibandingkan ini, kata beliau, ini berdasarkan pendapat Ibnu Hajar dan Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam. Nah, pendapat pembanding dari Romli dilugaskan oleh Syarqawi tadi bahwasanya dia makruh mutlaqan, berarti termasuk makruh yang mutlak. Berarti kalau berdasarkan ini baca bismillah makruh. Sawa'un kana fil masjid aw fi ghairihi bisyarti an la tuqa nafsuhu ilaih. Nah, dengan syarat ya memang dia tidak dirinya tuh berselera dengannya gitu loh. Pengen banget lah gitu, apa ya bahasanya tuh? Tawaqan nafs itu jadi memang benar-benar dia tuh pengen banget gitu, benar-benar ngidam lah kalau kita benar-benar lagi kepengen gitu ya. Nah, wa an yajida ghairahu yata'addamu bi, atau dia mendapati lauk lain. Nah, ini kan kita bicara konteks zaman dulu Pak, orang lauknya makan tuh nggak kayak kita sekarang, lauknya macam-macam. Jadi kalau masih ada lauk lain, dia bisa makan yang lain. Ya, kalau nggak ada, dia makan yang ada, meskipun baunya nggak enak, gitu ya.
Orang kita sekarang macam-macam lauknya. Iya, nggak boleh sholat jamaah. Nggak boleh jamaah. Sholat boleh, Pak. Nah, fa in taqat nafsu ilai aw lam yajid ghairahu lidzalik fala karaha. Nah, kalau dia makan bukan karena ngidam, memang adanya itu, atau memang ya nggak ada lagi lauk lain, adanya hanya itu, nggak ada kemakruhan. Nah, ini berarti ada dua pendapat. Nah, ini Pak, pendapat-pendapat mutakhirin ini memang di proses kelahirannya itu ya, karena mereka menganggap ilmu fikih itu udah selesai lah, artinya pengkajian hadis, dalil itu udah selesai. Nah, tinggal bagaimana mereka memproses pendapat-pendapat baru yang dihasilkan dari pendapat-pendapat yang sudah ada. Jadi dipanjangin lagi gitu loh. Kayak tadi ini kan ada hadis melarang orang makan basol, bawang merah, sum, bawang putih, ya, karos atau kuros, bawang daun. Makruh itu kan dua. Di kalangan sebagian ulama yang bagi dua, makruh, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau dimutlakan makruh, maknanya tanzih. Gitu. Ya, karena makruh tahrim itu udah deket banget ke haram. Ya, biasanya suka dilugaskan jadi haram. Oh, bukan makruh tahrim lagi, bukan ya? Enggak, ya karena udah deket banget. Kadang udah tipis banget tuh jaraknya, dimutlakan aja haram. Tapi kalau istilah makruh dimutlakan, nggak disebut tanzih, tahrim, tanzih. Boleh. Iya, boleh, tapi nggak utama gitu. Nggak utama. Tapi didefinisikan dibenci Allah juga nggak tepat. Dibenci Allah gitu. Enggak. Makruh secara bahasa dibenci. Tapi secara istilah bukan itu maksudnya. Ya, artinya ya khilaful aula istilah lagi. Iya, enggak, jadi makruh di bawahnya lagi khilaful aula. Jadi kalau makruh itu sederhananya, makruh itu kalau ada teks larangannya. Kalau tidak ada teks larangannya, ya kemudian disebutnya dengan khilaful aula, menyelisih yang utama. Misalnya gini, makruh nih begini, larangan makan basol. Dalam pendapat banyak ulama makruh, ada larangannya. Ya, terutama kalau mau ke masjid itu tadi kan, atau mau berkumpul dengan manusia yang banyak, itu kumpulan. Nah, itu makruh, ada larangan. Nah, meninggalkan sholat duha, anggapan di status hukumnya khilaful aula. Karena sholat duha diperintahkan, dianjurkan, maksudnya dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kan tidak ada larangan yang meninggalkannya. Meninggalkannya tidak dilarang, tetapi menyelisih ya keutamaannya. Nah, maka disebut khilaful aula. Nah, ini juga ada sebagian yang menambahkan. Kalau jumhur tidak menambahkan. Jadi hanya pembagiannya 5 tadi. Ya, khamsah tadi wujub, hurmah, istihbab, karohah, ibahah. Nah, jadi kalau di mana tingkatnya khilaful aula, ada di antara karohah dengan ibahah. Jadi di bawahnya makruh. Jadi gitu Pak, dia berjenjang. Ya kan? Paling tinggi wujub, paling bawah, kalau paling bawah nih hurmah, haram. Ibahah di tengah-tengah. Di bawah wujub istihbab, ibahah, karohah, tahrim atau karohah, hurmah. Nah, antara ibahah dengan karohah ada khilaful aula. Khilaful aula ya di sebagian ulama, seperti Imamul Haramain di bukunya beliau di Al-Burhan di usul fikih. Tapi kalau di Waraqat beliau nggak menyebut itu. Waraqat buku kecil itu beliau hanya menyebut 5 ini. Nah, intinya posisi khilaful aula itu ada di antara ibahah dengan karohah. Nah, apa bedanya antara karohah dengan khilaful aula? Kalau karohah itu kalau ada nas pelarangannya. Kalau diambil bukan dari nas tapi dari awannya anjuran, baru khilaful aula. Seperti tadi orang nggak sholat duha, makruh ente nggak sholat duha, nggak ada makruh, nggak ada larangannya. Meninggalkan sholat nggak ada larangannya meninggalkan sholat duha. Tapi kan itu utama. Iya, berarti ini khilaful aula. Tidak sejalan dengan yang utama gitu loh. Nah itu banyak Pak ya, jadi Pak. Tapi memang pengertian istilah-istilah ini dan penggunaannya dengan tepat itu penting. Supaya jangan gini, misalnya ditanya, Ustadz apa hukum ini? Nggak boleh itu apa? Haram atau makruh? Atau khilaful aula? Nah itu kan pentingnya ulama dulu menjelaskan, membuat contoh-contoh kan gitu. Supaya tadi ada istiqrar, ada
ketetapan kepastian hukum gitu loh. Nah, kalau sekarang kan sering orang, apa Ustaz hukumnya gini? Nggak boleh. Nggak bolehnya haram atau enggak? Padahal nggak ada larangan gitu kan. Gitu loh. Nah, kalau yang dia maksud nggak boleh itu khilaful aula. Orang jadi kalau dia melakukan pun dia nggak merasa berdosa, Pak. Kalau khilaful aula kan nggak merasa berdosa. Karena memang nggak berdosa. Tapi kalau dia bilang nggak boleh haram, berarti orang kan kalau melakukan akan merasa berdosa dalam dirinya. Gitu. Nah, perlu diperjelas, makanya itulah ulama membagi ini supaya pembahasan hukum itu lebih sistematis dan ada kepastian hukum bagi para mukallaf. Itu tadi. Jadi baik, kita lanjut ya. Jadi ini ada dua pendapat tadi ya. Yang memakruhkan secara mutlak dengan yang memakruhkan ya dalam kondisi tertentu. Baik, wal ibahah. Ya, di antara hukum yang terkait dengan bismillah adalah ibahah. Indal mubahat allati la syara' ya, la syarafa fiha. Ketika mengonsumsi atau melakukan hal-hal mubah yang tidak ada keutamaannya. Seperti apa? Karena klimata'in min makanin li akhar, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, baca bismillah dulu. Apa hukumnya? Mubah. Mau ngangkat lemari, bismillah, nah itu mubah. Iya, mubah. Ya. Wala tutlabul basmalati wala tutlabul basmalatu ala muhaqqaratil umur. Dan bismillah tidak dianjurkan dalam mengerjakan hal-hal yang remeh. Haqqaratil umur, hakir itu artinya remeh. Biasa-biasa. Ya, remeh. Ya, seperti apa? Kalkans, wazab, seperti nyapu, buang sampah. Itu. La tutlab artinya tidak dianjurkan. Saunan, apa alasannya? Saunan lismihi ta'ala ya min iqtiranihi bil muhaqqarat, untuk menjaga keagungan nama Allah Subhanahu wa taala dari ya disandingkan dengan hal-hal yang remeh-temeh. Itu maksudnya. Jadi justru ini menunjukkan pengagungan kepada nama Allah. Itu loh. Jadi jangan setiap apa-apa bismillah. Nah, yang terakhir wan nadbu ala kulli amrin dzibalin kata'lifil kutubin nafi'ah. Nah, ini yang dilakukan oleh penulis matan. Dia mulai dulu dengan bismillah. Jadi hukumnya apa? Mustahab, mandub. Nah, dalam mazhab Syafi'i istilah sunnah, mustahab, mandub itu sama artinya. Masnun, banyak kan penyebutannya kan? Masnun, mustahab, mandub, ya. Sunnah itu semua semakna. Tapi memang levelnya bisa berbeda-beda gitu. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Nah, di sebagian mazhab ada yang membeda-bedakan, Pak, antara mustahab dengan sunnah dengan masnun. Itu istilah. Ya, seperti di mazhab Maliki misalnya mereka membedakan tuh. Ada yang dinamakan misalnya sunnah kalau memang dilakukan oleh Nabi SAW secara terus-menerus. Kalau yang tidak nanti mereka namakan mustahab misalnya gitu. Jadi mereka beda-bedakan. Nah, kalau di mazhab Syafi'i nggak dibedakan. Sunnah, mustahab, mandub, masnun sama. Nah, cuman kalau yang dianjurkan dilakukan Nabi SAW terus-menerus, mereka anggap muakkadah. Jadi istilah sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah. Kayak rawatib sholat itu ada yang muakkadah, yang 10 atau 12 gitu kan. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, atau 4 sebelum zuhur. Itu di antara 10 atau 12. Nah, itu muakkadah. Karena kata Ibnu Umar itu dilakukan oleh Nabi SAW secara terus-menerus. Ya, muakkadah. Nah, selebihnya ada yang enggak muakkadah. 2 lagi setelah zuhur jadi 4. 4 sebelum asar. Kan ada hadisnya tuh rahimahallahum ra'an. Ya, shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nabi SAW juga menganjurkan shollu qabla al-maghrib, shollu qabla al-maghrib. Disuruh sholat kita sebelum maghrib. Ya, liman sya', bagi yang mau. Nah, berarti nggak muakkadah karena hanya bagi yang mau. Kemudian sholat setelah sebelum isya, bainal azanain, sholat antara azan iqamat, sholat. Nah, jadi ada yang muakkadah, ada yang muakkadah, tapi semuanya masuk dalam kelompok sunnah, mustahab, mandub sama. Ada yang muakkadah, ada yang muakkadah. Ini juga istilah mazhab, perlu dikenali. Baik, kita lanjut. Wa yustaratu lin-nadbi an la yakuna dzikran mahdan. Disyaratkan
ya dalam hal yang mandub tadi yang disunnahkan beberapa syarat. Di antara satu, tidak berupa zikran mahdhan, bukan berupa zikir yang benar ya yang murni. Kala ilaha illallah fala tusannu hina idzin. Nah, kalau kita mau mengucap tahlil la ilaha illallah tidak disunnahkan untuk memulai dengan basmalah. Karena apa? Dia la ilaha illallah itu sudah zikir sendiri gitu kan. Sudah zikir tersendiri. Berarti tidak disunnahkan dimulai dengan basmalah. Kalau zikir Ya berupa zikir tadi. Zikir Jadi mau zikir nih basmalah dulu. enggak itu. Enggak disunnahkan. Bismillah subhanallah. Bismillah subhanallah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah Allahu akbar. Nah, yang kedua, alla yaj'ala lahu syari'u mabda'an ghairal basmalah. Ya, oleh syarak ya perbuatannya itu memang tidak ditetapkan awal permulaan selain basmalah. Seperti shalah. Fa inna syari'a ja'ala laha mabda'an ghairal basmalah wa huwa takbiratul ihram. Ya, jadi gini maksudnya. Dalam syariat tidak ada ya hal tertentu yang ditetapkan menjadi pendahuluan selain basmalah. Kalau memang ada ketetapannya ya seperti dalam sholat dimulai dengan takbiratul ihram, maka tidak disunnahkan membaca basmalah itu. Jadi mau mulai sholat baca bismillah, nggak disunnahkan di sini. Ya, wa ka khutbatil jumu'ah fa inna syari'a ja'ala laha mabda'an akhar wa huwa alhamdalah. Jadi nggak disunnahkan juga membaca bismillah ya. Tapi boleh apa enggak? Boleh mereka bilang. Cuman nggak sunnah, berarti nggak dapat pahala sunnah. Gitu. Jadi mulainya khutbah dengan alhamdalah ya. Ini kalau khutbah Jumat. Kalau khutbah Id mereka sunnahkan mulai dengan takbir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 takbir di khutbah pertama ya, 7 takbir di khutbah kedua. Itu secara mutawaliyah, secara berlanjut gitu, maksudnya secara bersambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Baru hamdalah. Tapi hamdalahnya takbirnya itu juga sunnah nih mazhab Syafi'i, sunnah. Yang intinya tuh rukunnya hamdalahnya itu. Gitu loh. Tapi nggak dimulai dengan basmalah intinya. Baik. Nah, kita masuk sekarang bahasan berikutnya. Dikit-dikit pelan-pelan Pak ya. Yang penting kita sampai jam 3 saat ya baik. Tanya berapa? Yang penting kita pahami isinya pelan-pelan. Baik, alhamdulillah. Alhamdulullahatan as-sana'u bil lisani 'alal jamil al-ikhtiyari 'ala jihati at-tabjil wa at-ta'zim. Ya. Nah, biasa nih ulama mendefinisikan kata itu secara bahasa, kemudian secara istilah. Nah, secara bahasa alhamdu itu artinya pujian dengan lisan saja. Khusus dengan lisan. Untuk apa pujiannya? Untuk hal yang jamil, yang baik, sesuatu kebaikan yang kita terima yang bersifat ikhtiari. Ikhtiari itu artinya memang dilakukan dengan maksud gitu. Bukan maksudnya terjadi begitu saja. Ya. Nah, ala jihati ta'zim, ala jihati tabjil wa ta'zim. Maksudnya dengan makna tabjil, pengagungan, dan ta'zim sama maknanya, ya. Ini catatan kaki, kharaja bihi makana ala jihatil istihza was sukhriyah nahu qoulihi ta'ala. Nah, dan yang tidak seperti itu. Jadi kalau ta'zim dan tabjil kan pengagungan. Nah, kalau diucapkannya dalam bentuk istihza, olok-olokan, atau sukhriyah sama olok-olokan, maka bukan hamd, bukan pujian. Nah, contohnya apa? Zuq innaka antal azizul karim di surah Ad-Dukhan nih. Ya kan, ini zuq awalnya Pak, zuq. Jadi Allah memasukkan orang dalam neraka, ya, terus disuruh nih rasakan azab. Tapi kemudian Allah mengatakan innaka antal azizul karim, dikasih pujian. Sesungguhnya kamu adalah seorang yang aziz, yang kuat, perkasa, dan mulia. Nah, ini bukan pujian sebenarnya, olok-olokan. Ya, di tafsir itu biasanya disebut ini untuk Abu Lahab atau untuk Abu Jahal, untuk Abu Jahal. Karena memang dulunya di dunia dia dikenal sebagai orang yang aziz dan mulia, karim. Nah, maksudnya Allah, nih rasain
azab yang ane kasih ke ente. Dulu ente memang kuat. Di sini ente bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi diolok-olok gitu, Pak. Ya kayak orang masuk tahanan lah. Nah, masuk. Sana. Bos gitu kan. Di luar dia bos, Pak. Di sini begitu masuk langsung digebukin sama tahanan yang lain. Nah, ini maksudnya untuk memperjelas. Jadi ada berapa komponen nih. Apa itu hamd? Secara bahasa as-sana, pujian. Ya. Bil lisan, tapi hanya lisan. Nanti akan kita ketahui perbedaan dengan makna istilahi. Istilahi itu hamd itu dengan lisan, dengan hati, dengan jawarih. Ya. Jadi bil lisan. Satu, hamd itu sana bil lisan. Dua, alal jamilil ikhtiyari. Ya, untuk sesuatu yang ya ada pengusahaannya gitu kan, diusahakan. Jadi bukan melihat sesuatu yang indah dengan sendirinya gitu loh. Ya, jadi perbuatan orang memberi sesuatu yang baik buat kita puji. Makasih itu antum ente itu baik gitu kan ya. Ya, ini bagus alhamdulillah. Enggak masuk ikhtiar. Nanti kita lihat. Ya, yang ketiga ala jihati tabjili wa ta'zim. Ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian dijelaskan satu persatu al-jamil diddul qabih. Wal ikhtiyari huwa an-nashi anil ikhtiyar kal hilm wal karam. Seperti apa kelembutan, kemuliaan. Ya. Kharaja bihi ma laysa kadzalik fala yusamma tsana wa alai hamdan bal madhan. Nah, kalau yang memang dengan sendirinya, Pak, udah bagus, gunung, itu enggak disebut hamd. Sebutnya madh. Jadi ada perbedaan. Madh itu memuji. Kalau di bahasa kita madh hamd sama. Bahasa Arab bedain, membedakan antara hamd dengan madh. Madh itu memuji. Hamd memuji juga, tapi memuji sesuatu yang memang dilakukan karena ada apa ya, ada dorongannya gitu loh. Kalau Hamd. kalau Kalau madah, wah ini bagus banget nih gitu ya. Itu, tapi ada tanpa diupayakan gitu kan. Itu sebutannya madah. Sama aja sebenarnya. Kalau udah dialih bahasakan ke bahasa kita, hamd, madah sama aja, pujian. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Baik, terakhirnya fala yusamma as-sana wa alai hamdan bal madhan faqat. Taqul madahtu lu'lu'at, ya madahtu lu'lu'ata ala husniha. Nah, ngelihat permata. Lu'lu'ah itu permata atau apa, mutiara. Bagus, indah gitu kan. Cantik nih. Keren nih gitu. Nah, itu bukan hamd. Karena nggak ada ikhtiar. Nah, tapi madah karena nggak ada ikhtiari, karena dikeluarin dari kerang, mau udah jadi gitu kan. Udah bagus. Nah, kalau orang ngasih mutiaranya ke kita, ini buat antum. Terus kita bilang, baik banget antum. Nah, itu bisa tuh jadi hamd dalam bahasa. Ya. Duna hamid Tuhan. Jadi duna hamid Tuhan. Ya, jadi taqul madahtu lu'lu'ah, bukan hamidtu. Baik. Nah, kita lanjutkan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Makna hamd istilahan. Harus sabar, Pak. Jalannya panjang nih. Ya. Kita juga masih perlu beradaptasi soalnya dengan hal-hal baru. ini nulis berapa lama ya? Ya nggak apa-apa, Pak. Jangan dipikirin habisnya. Berapa tahun nulis ini? Soalnya biasa kita bertargi pakai sohe. Ya, tapi kan dari urasan-urasan tadi ya, meskipun mungkin banyak kekurangannya dalam penyampaian saya, tapi kita bisa mereka lah, Pak. Paling tidak apa? Ini pun dibasiskan ya tentunya pada apa? Pemahaman yang kokoh terhadap teks hadis dan ayat gitu kan. Artinya bukan datang dari omong kosong gitu kan, dari ruang hampa datang begini, enggak. Justru ini dari penafsiran, tambah lagi tadi upaya memproses ya lahirnya jawaban untuk persoalan-persoalan baru tadi kan, dari kumpulan apa narasi dari teks-teks ulama tadi yang udah ada. Jadi ulama sampai abad sekian sampai pada titik tertentu. Nah, ulama setelahnya
melakukan istihadnya itu memproses lagi tuh pendapat-pendapat mereka untuk kasus-kasus yang ya menghadapi kondisi-kondisi lain gitu yang sesuai perkembangan masanya. Ini tadi begitu Pak, kurang lebih fikih itu begitu, fikih mazhab itu begitu. Nah justru makanya yang kita cari biasanya kalau saya mencari nih siapa ya kira-kira yang memiliki otoritas di zaman sekarang untuk menjelaskan perspektif mazhab Syafi'i dalam kasus tertentu. Misalnya ada muamalah baru nih, bentuk muamalah baru, kira-kira kalau sesuai perspektif mazhab Syafi'i hukumnya apa gitu. Nah kan kita perlu mencari sosok alim yang otoritatif dalam hal ini, memang benar-benar ya mumpuni keilmuannya dalam fikih Syafi'i misalnya. Nah nanti kita cari lagi padanannya yang dari fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Hanafi misalnya. Nah, itu yang susah Pak. Karena apa? Metode belajarnya sudah berubah di era belakangan, yaitu pakai model tarjih. Akhirnya dia mentarjih apa asasnya gitu ya. Kadang usul fikihnya juga dicampur aduk. Iya, usul fikih dicampur aduk Pak kadang-kadang. Diambil dari sini, diambil dari sini. Enggak jelas juga gitu loh. Maksudnya bukannya salah atau gimana, cuman maksudnya saya pengen nih yang gimana ya, maksudnya yang lebih lekat dengan keadaan sekarang dan tidak terlepas dari akar ya turos gitu loh. Nah itu maksudnya orang sekarang bilang tidak terdisrupsi Pak, tidak tercerabut dari akarnya gitu kan. Tapi kalau sekarang banyak metode pembelajaran tercerabut dari akar, ya itu langsung ngambil tarjih. Nah ini nih saya lihat Syekh Ahmad nih ini sepertinya termasuk dari orang-orang yang tersadarkan akan hal ini. Dia kayaknya asalnya banyak Pak, soalnya menuntut ilmu itu awalnya mereka tumbuh di metode seperti yang dikembangkan di kalangan salafi. Nah tarjih-tarjih, tapi setelah itu mereka nyadar, wah ini kayaknya nggak cukup kuat nih pondasinya. Akhirnya mereka berubah arah. Itu bukan maksudnya berubah arah tuh jadi jelek ya, tapi maksudnya mencoba menggabungkan lah antara keakuratan hadis dengan keakuratan pemahaman. Nah, keakuratan hadis kan mengkaji sisi penilaian hadis ya, takhris ya. Enggak, karena kan kecenderungan para fuqaha kalau di era belakangan juga kurang fokus sama hadis, asal kutip-kutip aja. Itu loh, Syekh Ahmad Nisan enggak, dia berusaha dia mentakhris hadis seberapa mungkin gitu kan, sebaik mungkin. Nah, kecenderungan di masyarakat kita juga gitu kan, kalangan yang tradisionalis, pokoknya asal hadis saja. Itu bahkan sampai ada oknum kiai bilang kalau di zaman Nabi alaihissalam semua hadis sahih, nggak ada yang dhaif. Iya. Zaman Nabi. Ya. Terus dulu ada orang, kita tutup dulu ya. Baik, kita tutup dulu, kita ngobrol sampai Pak Rafi bilang selesai. Sampai bilang bubar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.